Pemirsa, kami akan menginformasikan kondisi terkini yang berada di Sumatera Barat. Sudah ada rekan kami juga Donald Chaniego yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat siang Donald. Silakan, kondisi terkini seperti apa di sana? Ya, tempat saya mengabarkan adalah posko warga yang berada di Jorong Galduang, Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam, di mana saat ini masih ada sekitar 9 keluarga atau 9 jiwa yang masih dirawat ataupun proses pemulihan. Dan di samping saya ini adalah koordinator lapangan PMI Sumatera Barat yang kita akan berbincang dengan beliau. Apa amanah istilahnya? Berarti di sini posko apa namanya, Pak? Ini posko lapangan TNI Provinsi Sumatera Barat untuk wilayah Kabupaten Agam. Wilayah Kabupaten Agam. Ya. Ini di titiknya di mana saja? Di tempat posko ini SD 05 Galuang, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua. Ini mencakup wilayah yang terdampak seluruh Kabupaten Agam, dari Bukit Batabuah, Batu Taba, Sungai Pua, Batu Palano, Galuh 2. Nah, itu semua untuk pelayanan TNI kita cover dari sini semua. Apa saja yang sudah dilakukan hingga hari ke-7 ini, Pak ya? Siap, dari hari pertama kejadian malam itu teman-teman sudah bergabung di sini relawan terdekat. Kita malam sampai hari Minggu itu melakukan evakuasi dan pencarian. Juga kita sudah melakukan pelayanan air bersih ke semua titik yang akibat dari banjir bandang kemarin yang banyak putus. Itu sudah kita lakukan distribusi. Saat ini kita sudah disuplai PMI Pusat 2 tangki dari PMI Pusat dan 2 tangki dari provinsi. Juga kita melakukan pos layanan kesehatan yang ada di sebelah posko kita. Di sini masyarakat yang malam itu hanyut bersama rumah, tapi dia selamat. Yang awalnya kemarin yang dirawat 4 orang, sisanya di rumah sakit, sekarang sudah kembali ke posko ini semua. Jadi sekarang di sini ada 9 yang masih kita rawat. Ya, kita juga melakukan distribusi bantuan. Di bantuan-bantuan yang dipercayakan masyarakat kepada pos PMI, kita akan distribusikan wilayah yang terdampak seluruh Kabupaten Agam. Jadi juga ada apa? Ini artinya kondisi korban yang selamat. Yang selamat, selamatnya di bawah air. Dia hanyut bersama rumahnya, tapi dia selamat. Kita temukan ada yang malam itu, ada yang besoknya. Kondisinya rata-rata gimana? Luka-luka, ada yang patah, ada yang kemarin harus kita rujuk berulang-ulang karena merasa di dalam tenggorokan itu masih ada pasir. Artinya sekarang sudah mulai pemulihan. Ya. Sudah mulai membaik berarti. Mulai membaik. Nah, di posko ini kan posko kedua ya setelah posko induk di Batu Batabuah. Nah, kira-kira warga yang di sini selain dari sini di mana lagi warga yang mengungsi begitu? Ya, untuk yang khususnya Jorong Galduang itu warga yang terdampak kejadian kita tidak punya titik pengungsian. Jadi mereka yang terdampak yang rumahnya hanyut yang selamat itu bergabung dengan keluarga mereka. Nah, kalau warga yang terdampak hanya lumpur saja, itu Minggu dan Senin itu semua masyarakat dan dibantu TNI Polri, relawan, KSP itu melakukan guru bersama. Jadi sudah hampir 80% rumah mereka sudah bisa ditempati lagi. Cuma mereka perlu sekarang ketika peralatan masak, pakaian dan segala macam. Jadi ada yang di sini khusus bagi masyarakat yang dalam perawatan. Artinya berapa keluarga yang saat ini berada di rumahnya keluarganya masing-masing itu, Pak? Untuk di Sungai Pua ini? Hanya tinggal 3 kakak saja. Tiga kakak ya? Iya, 3 kakak. Nah, artinya kalau sekarang kondisi sekarang ini kan di sini tempat yang lagi pemulihan gitu kan. Nah, warga yang terdampak yang tidak rumahnya hancur tapi merasa was-was itu gimana penanganan sekarang? Ya, tim kita selalu berkunjung di samping kita distribusi, kita selalu menanyakan keadaan mereka dan juga dari pos ini kita siap melakukan pelayanan. Kita datang seandainya ada keluhan mereka tidak bisa datang ke sini, kita datang ke rumah, tim datang ke rumah memeriksa mereka. Memeriksa, menanyakan kalau memang rasanya harus kita bawa ke pos pelayanan, kita ke pelayanan. Jadi mereka untuk mengurangi kekhawatiran mereka sering kita kunjungin, sering kita cek kesehatan, apalagi kemarin akhir-akhir ini sering informasi hujan deras, segala macam. Kita ingatkan mereka itu sebetulnya perlu lebih meningkatkan kewaspadaan kita, bukan untuk ditakuti informasi seperti itu. Kira-kira untuk saat ini kan sudah hari ke-7 nih, progresnya seperti apa pemulihannya atau mungkin ada
healing atau trauma healing atau bagaimana gitu? Oke, baik. Saat ini kita masih melakukan penyisiran, Pak Donald, karena masih ada satu warga kita yang belum temukan sampai sekarang. Dari 6 warga kita, dari 7, baru 6 yang kita temukan, satu masih melakukan penyisiran bersama tim yang ada. Yang kedua, kita akan lebih fokus untuk layanan kesehatan dan distribusi air bersih. Kita sekarang sudah berjalan juga distribusi dan juga nanti akan buka posko layanan di semua titik dari yang terdampak. Ya, terus kita juga akan melakukan trauma healing bagi anak-anak yang terdampak korban bencana. Juga mungkin kita akan melakukan pembersihan sanitasi mereka di tim. Tapi, nah ini kan banjir lahar dingin ini kan tidak hanya, atau banjir bandang ini tidak hanya berada di Sungai Pua dan Canduang juga. Kan ada juga di di Ampekoto ya kabarnya. Ya. Nah kondisinya sekarang bagaimana, Bang? Ampekoto kita sudah koordinasi dengan pos yang ada di sana dan kita pun sudah mengirim beberapa tim ke sana. Termasuk mereka sekarang yang mereka butuhkan air bersih. Air bersih. Jadi sekarang tangki kita sudah mulai mobil ke sana air bersih. Begitu juga di negara Batu Palano. Di Palano juga terdampak. Kemarin tim kita ke sana juga mereka butuhkan air bersih. Di samping Agam kita juga mengcover beberapa daerah tanah datar. Kayak Tanduk itu air bersihnya kita suplai dari sini. Kemarin kita juga sudah diskusi dengan Nagari Pagu-Pagu. Yang informasinya hari itu mereka perlu juga air bersih. Setelah kita koordinasi ternyata alhamdulillah air bersihnya aman. Jadi untuk tanah datar sekarang yang kita cover Jorong Kayu Tanduk itu kita bisa bersama. Artinya untuk daerah seperti Ampekoto, tanah datar, itu sekarang sudah mulai masa pemulihan lah ya. Pemulihan. Semua rata-rata sekarang sudah masa pemulihan. Kita selalu dengan semangat masyarakat kita, walaupun mereka terdampak, tapi mereka aktif ikut berguru bersama masyarakat, membersihkan rumah mereka sendiri. Bukan hanya melihat saja, tapi mereka aktif. Sehingga proses pemulihan dan proses pembersihan rumah bisa cepat selesai. Baik, terima kasih Bang Jais atas waktunya bersama kami Breaking News TV One. Dan Ana, itu perbincangan kami bersama Ketua Pos Lapangan PMI Sumatera Barat, di mana di tempat saya mengabarkan ini masih ada 9 warga yang dilakukan upaya pemulihan pasca bencana, dan saat ini tim SAR gabungan juga masih melakukan upaya pencarian warga di sini. Masih ada satu lagi yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Donald Chaniago dari Kabupaten Agam di Sumatera Barat.